نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وما مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. Alhamdulillah, sudah barang tentu kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak ternilai dan tidak terhitung. Dan rasa syukur itu juga kita selalu mengingat Allah dengan banyak-banyak berzikir. Selain berzikir juga jangan lupa kita selalu beristighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita yang telah mendahului kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal baik, segala amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua tentu kita juga selalu ingin mendoakan kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita menjadi generasi yang soleh dan solehah yang nantinya akan mengisi Indonesia Emas Megatrend 2045 sebagai satu bonus demografi. Sebab kita sangat khawatir sekali dengan generasi Z milenial yang sekarang ini hidup dalam satu perubahan digital disruption yang selain dampak positifnya juga banyak juga dampak negatifnya yang sangat membahayakan apabila kita tidak imbangi dengan satu nasihat-nasihat yang positif, sehingga digital disruption ini juga seperti narkoba. Kita bisa melihat anak-anak kita berapa kali satu hari itu mendownload situs-situs yang mungkin tidak patut, ya, yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda ke depan, sehingga Indonesia Emas yang kita cita-citakan Megatrend 2045 yang akan menjadi masa keemasan Indonesia itu tidak akan terjadi, justru karena generasi muda kita dilemahkan dengan hal-hal yang seperti itu, termasuk proxy war dengan pelemahan mereka tergelincir atau terpapar dalam penyalahgunaan narkotika. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah assalam, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi ini, seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, kita akan mengangkat tema mengenai Islam Ka'bah. Ya, tentu dalam kondisi banyak fitnah duniawi yang sekarang mungkin kita juga bisa merasakan, untuk memformulasikan Islam Ka'bah itu juga mengalami satu persoalan sendiri. Mungkin kita mulai dengan Islam sendiri. Inna dina indallahi Islam. Jadi agama yang benar hanyalah agama Islam. Jadi tidak benar kalau semua agama itu benar, ya. Apalagi sekarang banyak muncul satu fenomena-fenomena mengenai Islam Nusantara. Jadi Islam Ka'bah ya tentu beda dengan Islam Nusantara.
dengan diberi nama Nusantara itu sendiri justru mempersempit perspektif daripada Islam itu sendiri. Kelihatannya ditambah Nusantara, tapi malah justru mempersempit karena Islam itu memiliki perspektif yang lebih luas daripada Nusantara itu sendiri. Nanti ada Islam Jawa, Islam Sumatera, Islam Batak. Nah ini yang mungkin perlu kita cermati, fenomena-fenomena sekarang yang muncul yang ada kecenderungan untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Ada juga semangat-semangat Islamophobia yang justru akan menyudutkan umat Islam yang merupakan mayoritas pada negara Indonesia yang harusnya memiliki hak prerogatif yang lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai orang Islam tentu kita harus memahami visi misi Islam itu sendiri. Mungkin apa yang saya maksud adalah tujuan ideal daripada ajaran Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan itu perlu kita memahami visi misi Islam sesuai dengan tuntunan ajaran Islam agar kita tidak terjebak dan tidak tersesat dalam satu pemahaman, penghayatan dan pengamalan yang sempit, sehingga jangan sampai sebagai orang Islam itu hanya tahu tentang bagaimana batalnya wudu, bagaimana batalnya puasa, akan tetapi tidak memahami bagaimana batalnya sebagai orang Islam. Jadi kalau menurut para ahli, menurut studi-studi literatur di dalam penjelasan mengenai visi-misi Islam itu sendiri, sampai sekarang nampaknya belum ada suatu penjelasan-penjelasan yang memadai. Bahkan kadang-kadang kita terbawa pada satu alur pikir, pemikiran-pemikiran bagi yang menjelaskan itu sendiri. Mungkin kita bisa mensitir satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin ini yang kita sepakati sebagai satu visi dan misi dari Islam itu sendiri, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menjadikan rahmat di seluruh alam, untuk membawa satu misi kabar gembira, membawa satu misi kedamaian, perdamaian dunia, kesejahteraan, dan juga misi bagaimana agar kita kembali kepada fitrah yang suci sebagai makhluk teomorfik, sehingga ada keseimbangan di dalam kehidupan kita antara tujuan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu sebagai satu basis kita dalam memahami visi dan misi Islam itu sendiri. Islam itu sendiri juga identik dengan satu kebenaran, satu kebaikan, dan satu keindahan. Mungkin saya bisa bertanya, apakah kebenaran itu bisa ditolak? Kira-kira kebenaran bisa ditolak nggak itu? Kebenaran bisa saja ditolak. Buktinya Rasulullah SAW pada saat dia diutus pertama kali itu banyak yang menolak. Itu artinya kebenaran itu bisa ditolak. Begitu juga walaupun semua orang sepakat bahwa Islam itu selain benar baik, tapi kebaikan Islam itu juga bisa ditolak. Tapi ada satu hal yang mungkin agak sulit ditolak, yaitu kalau Islam itu identik dengan suatu keindahan.
Satu keindahan itu meskipun kita berbeda pandangan, berbeda agama sekalipun, kita akan sulit menolak namanya keindahan. Pada saat Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang pada saat itu memang orang-orang Arab itu suka membaca puisi, suka bersyair, kaum Quraisy itu tertegun sampai 3 hari dan sampai tidak bisa berdiri. Oleh karena ayat-ayat Quran itu sangat indah dan mereka walaupun menganggap Rasulullah itu sebagai tukang sihir, tapi mereka tertegun dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti firman Allah, "In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa ad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin." Apabila kamu ragu, maka buatlah satu perumpamaan surat saja pasti. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Tentu kalian tidak akan mampu membuat satu ayat pun. Itu membuktikan bahwa Al-Quran keasliannya, originalitasnya sampai hari ini tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu ayat pun. Dan Allah yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Kita tadi lupa tadi. Jadi Islam kafah, ya tadi Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, oleh karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu semua. Jadi kita menerima Alkitab, menerima Islam itu harus total dan konsisten, yang bisa berdampak di dalam pembentukan karakter kita, membentuk sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat kita, misalnya sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat kita akan mencegah kemungkaran. Ya tentu tidak hanya sekedar ibadah kita itu hanya dijalankan atas dasar karena membatalkan kewajiban. Tentu sholat kita harus memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berpuasa juga tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi puasa itu memberikan dampak terhadap peningkatan takwa kita. Apa ciri-cirinya orang yang bertakwa? Ya, salah satunya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwanya meningkat, ciri-cirinya menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, mampu menahan amarah, dan mau menafkahkan rezekinya, sebagian dari rezekinya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah ini salah satu mungkin yang kami contohkan sebagai salah satu implementasi daripada Islam kafah, itu harus memberikan dampak di dalam kehidupan, dan masih banyak sekali aspek-aspek yang lain yang menyangkut Islam kafah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Jadi
umat Muhammad itu yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu pasti akan masuk surga. Bagi yang tentu saja mengikuti ajaran Rasulullah, dan bagi yang tidak mengikuti ilaman abah, kecuali yang tidak menginginkan masuk surga. Jadi bukan disuruh masuk neraka, tapi umat Muhammad yang tidak masuk surga itu yang tidak menginginkan. Jadi itu pilihan, hidup itu pilihan. Ya. Kenapa kok harus mengikuti Rasulullah padahal Allah itu yang utama harus kita sembah, satu-satunya tempat kita bergantung, mati kita, hidup kita, nasib kita, rezeki kita, umur dan sebagainya. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita semua, kepada orang-orang mukmin, atii'ullah wa atii'ur rasul walan tawallau innallaha yuhibbul kafirin. Jadi kita harus mengikuti Rasul, itu perintah Allah. Kita harus secara total apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita ikuti. Jadi Islam itu adalah satu kunci, dinul Islam adalah satu kunci sebagai suatu frame pintu masuk, tentu dengan ikrar bahwa kalau kita menjadi Islam itu kuncinya adalah syahadat. Itu adalah setelah kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Islamlah kita. Dan itu adalah satu implementasi dari keyakinan, keimanan kita kepada hal-hal yang memang tidak kita lihat. Jadi untuk hal-hal yang tidak kita lihat, percaya pada barang-barang yang gaib, kita tidak pernah melihat akhirat, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat para rasul, tidak pernah melihat kitab Taurat, tapi kita harus percaya. Itulah iman. Kalau sesuatu yang kita lihat, kita saksikan dengan pengalaman-pengalaman empiris kita, itu namanya ilmu. Jadi ada hal-hal yang memang mampu kita pahami, kita hayati dengan kemampuan ilmu sesuai dengan kemampuan empiris manusia di dalam menggunakan akalnya. Tapi ada hal yang memang kemampuan akal kita itu tidak mampu. Jadi tidak semuanya itu harus masuk akal. Contoh hal yang sepele saja. Kalau memang semua harus masuk akal atau logika, ini alis kita ibu-ibu ya bapak-bapak, alis kita kenapa nggak bisa panjang? Sedangkan rambut di kepala kita itu kalau nggak dipotong panjang. Ini masuk akal atau tidak? Itu untuk memikirkan hal yang sangat sepele, yang kita lihat sepele, sederhana, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita beriman itu sebetulnya karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita untuk memahami sesuatu yang gaib. Itu dengan keyakinan. Nah, setelah kita kunci, kita buka Islam dengan ikrar syahadat itulah, maka jadi pertanyaannya adalah sekarang sebetulnya itu Islam dulu Pak, iman dulu, mana yang lebih dulu, Islam atau iman? Ya. Jadi tadi pembuka Islam itu sebetulnya iman, karena kuncinya adalah syahadat. Jadi itulah salah satu pilar daripada iman itu sendiri untuk membuka keislaman. Dan setelah kita mengakui Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, tentu apapun yang diperintahkan kita harus ikuti tanpa banyak berpikir. Nabi Musa waktu
dikejar-kejar Fir'aun juga diperintahkan untuk lari saja. Dan larinya pun juga lari ke pinggir pantai. Kalau kita pikir secara logika, lari ke pinggir pantai itu kalau ketangkap tinggal nyelepin aja udah. Tapi apa yang terjadi? Karena keimanan, karena ketabahannya, karena kekuatan iman Nabi Musa itulah, maka Allah memberikan pertolongan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Tongkatnya dipukulkan, kemudian lautnya terbelah. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang fisiknya budak tapi mentalnya emas. Dia disiksa oleh majikannya yang mengikuti agamanya yang lama untuk mempengaruhi Bilal kembali kepada agamanya yang lama. Tapi dengan kekuatan iman, dengan karakter dia yang kuat sekali, Bilal tidak mau. Oke lah, kalau kamu majikan saya sudah menjalankan kewajiban saya untuk bekerja dan hak saya adalah menerima gajinya. Tapi urusan akidah, no way. Walaupun dia disiksa, ditekan dengan batu di padang pasir sampai darahnya mengalir, tapi tetap. Di dalam sejarah Nusantara kita juga pernah terjadi. Ada ini siapa itu? Sabrangara yang dipinang oleh Raja Prabu Siliwangi. Waktu itu ini Sabrangara itu sedang belajar membaca Al-Quran dan dia rakyat biasa. Tiba-tiba Prabu Siliwangi jalan-jalan dan mendengarkan ada seorang gadis yang cantik itu sedang membaca Al-Quran dan dia tertarik dan melamar untuk dijadikan sebagai permaisurinya. Kalau kita membayangkan kehidupan pada saat ini, ada seorang gadis yang dilamar oleh presiden, kira-kira boleh atau tidak? Pasti itu satu kehormatan yang luar biasa. Tapi ini seberang larang tidak begitu saja bisa menerima karena kekuatan iman dia. Kamu boleh melamar saya, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam. Akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam. Itulah kekuatan iman yang memang idealnya harus kita miliki oleh semua kita yang merasa iman dan merasa Islam. Dan kewajiban kita sebagai sesama orang yang beriman tentu kita harus saling mengingatkan, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Kalaulah amal ma'ruf itu mungkin hampir bisa dilakukan oleh kebanyakan umat manusia dan sanggup melaksanakan, tapi tidak semuanya melakukan. Apalagi nahi munkar, itu mungkin hanya sebagian saja yang mampu dan mau melakukan nahi munkar, itu yang paling sulit. Kalau kita mengajak kebaikan itu masalah yang mungkin bisa kita lakukan setiap orang. Tapi untuk nahi munkar itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Apalagi dalam kehidupan yang banyak kita duniawi ini. Kul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' falyughayyir bi lisanihi fa illam yastati' falyughayyir bi qalbihi wa dzalika al-aqul iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, dengan powermu, dengan kekuatanmu. Apabila kamu tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan apabila dengan lisan juga tidak mampu, maka
cegah minimal dengan hatinya. Walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya contohnya pada zaman Nabi Musa saja kalau udah nggak punya kekuatan melawan Fir'aun, lari dia. Itu hanya bisa lari. Dan mungkin kita juga bisa merasakan bagaimana kita sangat berat sekali dalam kondisi represif di zaman sekarang ini untuk menyampaikan suatu kebenaran, untuk menyampaikan suatu kritik. Bisa-bisa kita kena undang-undang ITE. Ya, jadi sangat kontradiktif sekali keadaan. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misalnya, Tuhan menciptakan Adam itu sebagai pemimpin di dunia ini, sebagai khalifah. Dan umat manusia, tatanan kita sebagai bangsa, sebagai warga negara dalam bernegara, itu disebut khilafah. Jadi itu khilafah itu bukan menentang Pancasila. Itu hanya satu tatanan masyarakat yang menginginkan adanya satu perdamaian, adanya satu kesejahteraan, keadilan ekonomi, mencegah ketidakadilan dan anarkisme, sehingga terjadi suatu keharmonisan di dalam kehidupan yang pluralistik. Tapi kita ngomong khilafah saja dianggap teroris misalnya. Jadi alangkah kontradiktifnya, Tuhan saja ditentang. Kita diciptakan, Adam diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah, tapi kita ngomong khilafah dilarang. Nah inilah, saat ini umat Islam di Indonesia dalam kondisi yang mayoritas tapi minoritas. Kita yang sudah merdeka selama 77 tahun secara fisik, tapi diperbudak secara mental. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa bertindak, bisanya hanya berdoa. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa apabila orang Islam sudah tidak punya kekuatan lagi, maka Allah akan turun kekuatannya. Kita hanya bisa bicara di dalam hati saja. Nah, kembali kepada Islam kafah. Jadi intinya kita harus mengikuti ajaran Rasulullah. Yang pertama adalah di dalam hal akidah. Untuk tadi pilar-pilar keimanan kita ya, kita iman pada Allah, pada kitab Allah, pada malaikat, pada Rasul dan seterusnya. Kemudian ajaran yang harus diikuti yang kedua adalah dalam hal ibadah. Ya, kita syahadat, kita rukun-rukun Islam itulah. Jadi iman Islam, sholat, puasa, zakat, haji, semampu sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Di dalam sholat pun kita boleh berdiri, yaman baku dan mu'ala dumbi. Jadi kita kalau mampunya berdiri, memang kita harus berdiri ya. Kalau mau sehat, ya. Kalau kita nggak mau berdiri, kita boleh sambil duduk. Kalau tidak mau sambil duduk, kita juga bisa sambil tiduran apabila memang dalam kondisi sakit. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Orang zakat pun kalau belum mampu kita tidak bisa wajibkan untuk zakat. Haji kalau nggak mampu, hanya sholat yang semua orang itu dianggap mampu. Zakat, haji, puasa pun juga bagi yang mampu. Kalau yang sakit, orang yang melahirkan, orang yang menyusui, itu boleh mengganti pada hari yang lain. Jadi sebetulnya begitu ringan syarat-syarat dalam ibadah. Yang ketiga, ajaran yang harus
kita ikuti dalam konteks Islam kafah adalah syariat. Jadi hukum-hukum Islam itu harus kita ikuti, ya, supaya kita menjadi orang yang konsisten. Kita tidak memilih sebagian dari ajaran Allah tapi menolak yang lain. Ya, misalnya kita menolak hukum kisos, ya di Indonesia karena apa namanya itu dianggap kejam, tidak manusiawi. Itu kan menurut pandangan manusia. Apa yang menurut pandangan manusia itu baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang menurut manusia tidak baik, mungkin baik menurut Allah. Hanya Allah yang lebih tahu. Tapi kalau kita kembalikan contoh misalnya hukum kisos, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apabila ada salah satu keluarga kita yang dibunuh orang misalnya, mungkin tuntutan kita agar si pembunuh itu juga kita bunuh. Jadi kalau kita kembalikan kepada diri kita, tentu kisos itu adalah yang paling adil. Kalau orang bunuh, bunuh. Kalau orang berzina, rajam. Dan ternyata memang betul apa yang terjadi di Arab Saudi karena memberlakukan hukum-hukum Islam itu kriminalitas paling kecil di dunia. Pelecehan seksual paling kecil di dunia. Kejahatan pembunuhan paling kecil di dunia. Beda dengan negara kapitalis yang katanya demokrasi, hak asasi manusia, tapi setiap hari terjadi pemerkosaan, setiap hari terjadi orang bunuh diri, setiap hari terjadi kriminalitas. Dan itu terbukti bahwa hukum Islam, syariat Islam apabila kita jalankan secara konsisten, maka akan membuat kedamaian, keadilan, keharmonisan di dalam satu bangsa maupun negara. Yang berikutnya adalah akhlak. Ya, jadi yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah akhlak Rasulullah. Ya, seperti di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu datang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, ya akhlak Rasulullah itu yang kita contoh. Itulah yang menyebabkan maka tadi saya sebutkan bahwa Islam identik dengan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Bagaimana tidak indah? Orang kaya memberikan zakat, memberikan sedekah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang salah meminta maaf. Orang yang dimintai maaf harus memaafkan. Nah, apabila ini terjadi dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, di dalam berbangsa, di dalam bernegara, tentu ini yang dimaksud sebagai satu keindahan. Dan puncak daripada ibadah, dampak yang harus kita tunjukkan di dalam implementasi kehidupan adalah ihsan sendiri. Itu derajat yang tertinggi agar kita mencapai satu derajat ihsan. Jadi itulah akhlak. Apabila ibadah kita, sholat kita, zakat kita itu juga memberikan puasa kita, memberikan dampak terhadap sikap dan karakter kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang muhsin, orang yang ihsan. Yang berikutnya, apa yang harus kita ikuti adalah muamalah. Ya, muamalah. Jadi bagaimana sistem pendidikan, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana ilmu ekonomi. Dulu tidak pernah belajar pemimpinan para khalifah dunia Islam yang waktu itu dipimpin oleh para khalifah ini sejahtera. Justru sebaliknya yang sekarang katanya demokrasi, kapitalisme,
menjadi adil. Politik juga, ya, orang Islam juga tidak boleh buta politik. Karena kalau orang Islam buta politik, ya nanti porsi politik itu menjadi didominasi oleh orang-orang yang non-muslim, oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang hanya tinggal. Inilah yang terjadi. Orang Islam musuh politik, boleh ngaji, sholat saja di masjid. Nabi diskusi, kajian, strategi perang itu di masjid. Masjid ini seperti menjadi dungu. Masjid itu hanya untuk tempat ibadah, bukan menjadi pusat aktivitas kegiatan. Jadi itulah ajaran Islam apa yang mati dan semua untuk mengikuti. Hari termasuk yang pluralisme. Islam tidak pernah menjadi agama yang justru para penjajah ini agama-agama lain itu yang intoleran. Pada waktu Islam datang ke Indonesia bukan melakukan satu penjajahan, ya. Nusantara sebelum Indonesia menjadi merdeka itu isinya ada Islam. Islam datang ke Indonesia itu abad ke-7, hampir mendekati dengan diutusnya Rasulullah. Kalau abad ke-13 yang disampaikan oleh Belanda itu pemutarbalikan sejarah untuk memojokkan umat Islam agar Islam itu dianggap seperti penjajah. Tapi semua orang juga paham bahwa Portugis datang ke Indonesia itu sebagai penjajah dan melarang orang lain beragama selain mengikuti misi mereka, misi gospel yang datangnya pada abad 15, di mana kerajaan Islam Samudra Pasir itu sudah berdiri abad ke-12. Itu jauh sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi menghargai tidak itu agama Kristen yang memaksa, mendominasi, membunuh, mendominasi perdagangan dan melakukan eksploitasi yang tidak manusiawi. Itulah yang intoleran. Kenapa balik? Kenapa sekarang yang dianggap intoleran itu orang Islam? Kenapa sekarang yang dianggap radikal itu orang Islam? Radikal siapa? Orang Islam dengan Sambo. Nah itulah semua hal-hal yang perlu menjadi satu introspeksi, retrospeksi dan muhasabah kita semua untuk kita di dalam hidup ini menjadi lebih istiqomah. Jadi Islam tadi iman, ihsan, istiqomah. Demikian mungkin karena suara saya hilang. Mudah-mudahan apa yang saja yang saya sampaikan secara singkat itu bisa memberikan manfaat pada diri saya sendiri dan juga pada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam menyampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Juga kami tanya jawab pada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan. Hari Ibu dulu. Ada yang mau tanya Bu? Dari Bapak ini. Ada dari Bapak. Oh iya. Kalau saya mencoba untuk mengikuti kajian-kajian ini, buat saya menarik, tapi sekaligus memunculkan sebuah pertanyaan. Kalau saya coba mengerti dari tadi itu, sepertinya kita ini sepertinya sedang curhat. Islam yang sedang tertindas di negeri sendiri. Itu apa yang saya tarik dari garis lurus. Di satu sisi, negara juga punya aturan lain, punya hukum yang kita harus tunduk untuk semua agama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, tunduk terhadap aturan agama sebagai aturan negara sebagai kesepakatan bersama untuk bernegara. Kami ini jadi bingung. Seringkali saya menjadi bingung. Saya pribadi, anggaplah saya pribadi. Mana ini yang harus kami ikuti? Ikut pemerintah dengan segala dalil-dalilnya dan hukum-hukumnya. Karena kita hidup, makan, minum, bahkan mungkin mati pun mungkin di tanah ini, di negeri ini. Yang saya tahu, Rasulullah pun selalu menganjurkan untuk tunduk pada perintah pemimpin. Tapi kalau di sisi yang lain, saya mendengar suara sebagian umat yang kemudian dinyatakan sebagai radikalis atau apapun lah istilahnya. Saya mendengar sepanjang cerita itu tadi, Pak Ustadz adalah bagian dari kelompok yang seperti ini. Berikan satu alasan apa yang harus kami lakukan. Sebagai orang yang selalu kebingungan, saya harus pilih negara karena saya makan dan hidup di sini. Apa saya pilih Ustadz? Kalau saya pilih Ustadz, saya kan tidak makan dari Ustadz. Saya bukan makan diberi dari Ustadz, tapi saya makan diberi oleh negara, oleh tanah air. Bagaimana penjelasan? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi orang Islam itu juga wajib membela tanah air. Kita wajib melakukan satu pembelaan terusir dari tanah air sendiri. Itu menjadi bagian integral di dalam Islam itu sendiri, bahwa kita juga apa yang tersirat di dalam ajaran Islam itu juga mengandung pengertian mencintai tanah air. Ya. Membela tanah air adalah suatu jihad. Ya, dulu pakai proklamasi Nahdlatul Ulama sendiri mencanangkan suatu jihad untuk melawan penjajahan. Bung Tomo dengan Allahu Akbar, para ulama itu semuanya juga membela tanah air. Jadi apa yang dilakukan dari orang Islam itu sendiri, bahwa kemerdekaan ini adalah andil terbesar itu adalah jasa para ulama
Dulu tidak ada tentara. Tentara itu Jenderal Sudirman itu juga seorang ulama. Jenderal Sudirman itu adalah guru dari Madrasah Muhammadiyah yang akhirnya menjadi jenderal panutan kita itu adalah seorang ulama. Ya, jadi begitu besar jasa umat Islam itu, maksud saya kita itu mestinya memiliki satu saham yang besar, memiliki andil yang besar di dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara ini. Ya, sebagai mayoritas tentunya harusnya mendapatkan satu porsi yang lebih besar di dalam keterwakilan kita, di dalam parlemen, di dalam kepemerintahan dan sebagainya. Tapi apa yang kita rasakan sekarang ini bukan kita mengeluh, tapi apakah bapak-bapak ibu tidak bisa merasakan bahwa sekarang ini ada semacam keterbelahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya sendiri adalah seorang dosen yang mengajar di jurusan teknik sipil, dan saya juga aktivis dalam gerakan anti narkoba di dalam perguruan tinggi. Ini ada keputusan Kementerian Pendidikan itu yang menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah intoleran, kedua radikalisme, ketiga adalah pelecehan seksual. Jujur saja, ada berapa kasus sih intoleran yang ada di dalam perguruan tinggi? Ada berapa orang-orang Islam yang melakukan tindakan intoleran? Ada berapa kampus yang melakukan radikalisme? Yang radikal itu sebetulnya siapa? Yang melanggar peraturan seenaknya itulah yang radikal. Yang mempertontonkan ketidakadilan di dalam kasus-kasus hukum itulah yang dipertontonkan, itulah yang melanggar dengan seenaknya, itulah yang mempunyai kekuatan. Kita umat Islam tidak mempunyai kekuatan. Kita bicara juga harus hati-hati. Nah, inilah hal-hal yang menjadi catatan sejarah bahwa pada zaman sekarang inilah terjadi satu diskriminatif terhadap umat Islam. Kita banyak dipertontonkan oleh penangkapan para ulama. Yang contoh saja Habib Rizik, imam besar kita, hanya bicara saya tidak sakit. Ternyata dia kena COVID. Apakah ngomong seperti itu menjadi satu kebohongan publik? Saya kira akal yang sehat, akal yang normal bisa menilai. Tapi ada orang yang bohong berkali-kali, membohongi rakyat berkali-kali, tidak pernah diusut. Nah, inilah ketidakadilan yang kita pertontonkan sekarang ini. Ada Putri Chandrawati yang menjadi salah satu kontributor skenario dalam pembunuhan, tidak ditahan dengan alasan dia mempunyai anak balita. Angelina Sondakh yang tidak kalah cantiknya punya anak balita juga, ditahan 10 tahun. Apakah ini equality before the law berlaku di Indonesia? Jadi inilah yang memang kita rasakan sekarang ini, yang harus kita sama-sama perjuangkan supaya apa yang menjadi cita-cita para pendiri, para founding father kita benar-benar menjadi kenyataan yang bisa kita rasakan untuk kesejahteraan, keadilan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang mayoritas itu adalah umat Islam yang harus memiliki andil terbesar, yang tidak pernah korupsi. Apakah orang Islam itu radikal? Siapa yang radikal yang membawa uang 78 triliun si Apeng itu? Apakah orang Islam pernah korupsi? Tidak. Ada mungkin sebagian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kelebihan-kelebihan omongan saya. Mungkin